Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Malam kali ini Bang AS akan memberikan satu bahasan mengenai mata berlemak ternyata bisa menimbulkan kebutaan loh. Waduh, ngeri juga ya. Seperti apa tanda-tandanya, kemudian bagaimana cara mengatasi dan gimana resepnya? Langsung saja nanti kita akan mendapatkan ilmu barunya dari Bang HS. Selamat malam Bang HS. Selamat malam ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Mantap. Oke, sudah buka puasa, sudah lega ya Pak ya? Betul ya. Sudah minum air putih. Iya. Sudah betul. makan apa saja Pak? Alhamdulillah ya hari ini Lengkap ya. lengkap ya. Alhamdulillah ada beberapa mau apa aja menunya ada gitu. Ada hari ini. Emangnya warung. Ada, pokoknya ada lah. Alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah mensuplai makanan buat Betul, kita untuk buka puasa malam kali ini, ya. Baik, Pak Hasan, setelah tadi kita mendapatkan suplai makanan, nah saatnya gini kita akan mendapatkan suplai ilmu yang pastinya sudah ditunggu nih sama semua pendengar, sama semua fan panjenengan yang saat ini mungkin mendengarkan lewat streaming, melihat di live Facebook, di YouTube, dan juga mendengarkan radio tentunya. Silahkan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Di mana fan Hasan Sabila tentunya menanti-nanti hadirnya suara Hasan Sabila melalui corong EMC Sehat Alami 97.8 FM. Saudaraku fan Hasan Sabila, di bulan Ramadan ini memang tentu pasti kolesterol meningkat, gula meningkat, karena semua masakan dan menu yang kita sajikan kepada keluarga banyak yang manis dan bersantan. Baik, itu tidak bisa lepas dari bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dikenal dengan hobi dengan santan. Ini adalah asupan-asupan yang salah dan keliru. Cuman jika kita merasakan hasilnya santan, entah itu dibuat es, kolak, sayur, memang rasanya lezat, gurih. Kita terbuai dengan kegurihan itu. Lupa bahwa kita punya bibit atau riwayat kolesterol kita menjadi tinggi. Penyebab inilah yang sangat membingungkan. Kita bisa ketahui penyebab meningkatnya gula dalam darah, juga meningkatnya kolesterol dalam darah. Setelah Lebaran, banyak mereka yang cek di rumah sakit adalah kolesterol meningkat. Begitu juga gula di dalam darah. Sementara orang beranggapan meningkatnya kolesterol itu cukup dengan minum air jeruk maka dia akan larut. Siapa bilang? Kolesterol itu akan tersimpan di dalam darah. Tidak akan terbuang melalui urin. Dikira minum jeruk larut bersama urin. Tidak. Itulah disebut kolesterol jahat. Berbicara tentang kolesterol jahat, ada dua bagian. Triglycerid, itu jenis lemak. Yang kedua LDL. Jika kita memeriksakan diri kita, bukan yang diambil dari ujung jari, tapi dari pembuluh darah. Itu lebih akurat untuk menentukan penyakit. Maka saudaraku fan Hasan Sabila, jika kita diketahui dari ujung jari pakai chip, kemudian dilihat hasilnya, itu belum tentu kolesterolnya tinggi, karena tidak bisa untuk menjadi pedoman.
darah yang berputar dan darah yang melalui pembuluh darah beda hasilnya. Penyakit melalui pembuluh darah. Itu baru diketahui. Saudaraku Fen Hasan Sabila, bangsa Indonesia hanya mengenal kolesterol total. Kadang dia bingung. Kalau saya bertanya, Ibu atau Bapak, kolesterolnya berapa? Tinggi Pak, 300. Trigliserid itu apa ya Pak ya? Bingung. Rupanya tentang trigliserid ini tidak pernah diberikan ajaran atau pengetahuan terhadap bangsa Indonesia. Sehingga kita banyak ketinggalan. Justru trigliserid inilah yang akan kita bicarakan yang membuat mata itu menjadi buta. Saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara tentang melihat dan tidak melihat, maka kita akan berbicara tentang lemak mata. Maka kita akan tahu akibat kita memperbanyak makan kolesterol, mengkonsumsi kolesterol, dan menu hariannya adalah kolesterol, efek apa yang akan kita dapatkan, khususnya kita akan berbicara pada mata. Kita akan membahas tentang trigliserid. Trigliserid itu adalah salah satu jenis lemak yang dihasilkan oleh organ hati. Namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, mentega. Maka fungsi daripada hati adalah menyimpan lemak. Kerusakan fungsi hati, maka lemak menjadi meningkat. Ya. Maka nanti kita akan tahu bagaimana meningkatnya trigliserid berhubungan dengan korelasinya dengan mata. Pada sudut mata, kalau melirik ke kiri atau ke kanan pada sudut mata dekat batang hidung, terlihat ada tumpukan kuning, ini berarti mata terserang lemak. Jika mata terserang lemak, apa saja yang menyebabkan orang itu berakibat apakah dia akan terjadi kebutaan, terjadi stroke, terjadi penyumbatan, maka ikuti terus Bang HS. Kita akan mengetahui. Sehingga kita akan berhati-hati dengan lemak. Penyebab mata lemak. Yang satu, mempunyai kolesterol tinggi. Hati-hati dengan itu. Jadi, makanan-makanan kolesterol itu termasuk ada keju, ada mentega. Kemudian dipacu lagi dengan jeroan. Ada gorengan. Ada lagi dengan kaldu. Belum lemak yang tersimpan pada hewani. Ada kambing, ada juga ayam boiler. Nampaknya kita makan daging. Yang kita asup adalah lemak tinggi. Maka banyak anak sekarang pada usia 30 tahun mengkonsumsi ikan sejak SMP, kemudian terjadilah kebutaan mata. Kenapa? Ternyata terjadi sumbatan pada cairan mata. Apa yang menyumbat? Lemak, trigliserid. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah penderita
penyakit liver. Maka Bapak dan Ibu, perhatikan bagi mereka yang menderita liver. Mata menguning. Artinya hati tidak mampu lagi menyimpan lemak. Terurailah lemak di dalam darah. Masuklah pada kornea mata. Sehingga dikenal sebagian masyarakat bahwa mata yang kuning adalah gangguan liver. Artinya mata bisa menunjukkan suatu penyakit. Mata diabetes, pada sudut mata terlihat merah. Hipertensi, mata pada sudut mata terlihat biru. Mata berlemak, kuning. Ini menggambarkan pada kita untuk melihat penyakit, berarti kita perlu bantuan mata. Maka Bang HS paling sulit ketika mata itu terpejam. Untuk melihat kornea mata, untuk menentukan suatu penyakit agak kesulitan. Karena apa? Disitulah kita akan menentukan suatu penyakit. Kita membaca warna mata, kurang terang kasih senter untuk memperjelas, baru disimpulkan. Yang kedua bisa kita lihat dari telapak kanan. Peredaran darah melalui tangan kita hentikan sementara. Kemudian keluarlah titik-titik penyakit di situ. Maka semua penyakit pasti akan kita dapatkan. Dan itu tidak mungkin akan lepas. Membaca titik-titik penyakit sangat menentukan kita untuk membuat resep. Salah kita menentukan, berarti salah juga resepnya. Banyak ini kejadian. Resep asam lambung. 10 tahun asam lambung, terus dia mengkonsumsi obat-obatan. Tidak pernah resep ini berganti kepada penyakit lain. Ternyata limpa. Diobati limpanya 15 hari sembuh. 10 tahun banding dengan 15 hari. Artinya membaca penyakit sangat menentukan resep itu keluar. Ya Bapak dan Ibu ya, hati-hati dengan ini. Kepandaian kita, kepekaan kita untuk membaca penyakit sangat dibutuhkan oleh si penderita. Kemudian trigliserid itu bisa merusak pada kornea mata akibat dari peminum alkohol. Jadi saya sudah bingung, Pak. Kalau ada orang datang, Pak, apakah mata saya bisa diobati? Saya itu tadinya peminum alkohol. Sekarang buta. Jika si peminum itu tidak mempunyai kolesterol tinggi atau trigliserid, maka aman-aman saja. Permasalahannya kadang gorengan sebagai pasangan untuk minum alkohol. Itulah yang tidak kita sadari.
ketika Bang HS membahas seperti ini, tidak peduli. Mereka yang peduli, mereka yang sudah menjadi penderita. Pertanyaan itu dijawab bisa diobati selama kolesterol itu berhasil dibuang dan dilarutkan dari kornea mata. Kemudian penyebab lainnya adalah pada makanan yang berlemak tinggi. Tadi sudah saya sebutkan, ada jeroan, kemudian ada welut, ada kambing, keju, mentega, ya, itu adalah jenis-jenis makanan yang berlemak. Contoh, mentega basah ya Bapak ya Ibu ya. Bukan mentega yang ada di roti kering, bukan. Misal, hobi dengan terang bulan, ya sudah. Kita tunggu saja. Pasti akan berakibat menumpuknya kolesterol di dalam darah. Yang berarti untuk menentukan hidup kita itu sehat, akal manusia dibutuhkan. Apa yang saya asup? Ya. Kolesterol itu tidak bisa kita lihat dengan identik orang itu gemuk. Ribuan pasien Bang HS kolesterolnya, trigliseridnya 600, 400, 500, kondisi badannya kurus. Itu penyakit lemak dalam darah, bukan penyakit orang gendut. Ya, perhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Jangan beranggap bahwa diri kita kurus aman. Tidak. Penyakitnya aja lemak dalam darah. Bukan berarti lemak itu membuat orang menjadi gendut. Dia banyak makan nasi tapi tanpa gorengan, bisa juga gendut. Habis makan dia tidur, bisa juga gendut. Hidup senang, bisa juga gendut. Gennya memang gen gemuk, maka dia gendut. Maka ini tidak bisa menjadi pedoman. Ya. Yang jelas penyakit ini disebut adalah penyakit lemak di dalam darah. Kemudian penderita diabetes. Hati-hati, penderita diabetes plus disertai lemak itu tinggi sangat dipastikan ini akan menyebabkan mata menjadi glaukoma. Perhatikan Bapak dan Ibu. Pertanyaan Bang HS. Jika menderita diabetes, juga menderita kolesterol tinggi atau trigliserid, mana yang kita dahulukan? Menurunkan gulanya atau menurunkan trigliseridnya? Ini pelajaran ini belum pernah disampaikan. Caranya adalah menurunkan tingkat kolesterol, sebab kolesterol itu dia akan merusak semua sistem hati, jantung, ginjal, limpa, empedu. Sementara obat diproses melalui hati, usus 12 jari. Jika hati ini bermasalah, maka obat tidak akan berproses di dalam metabolisme.
Sementara diabetes tidak akan merusak unsur hati. Ya. Sasaran diabetes, saraf dan pembuluh darah. Maka banyak diabetes lemes, diabetes stroke, diabetes amputasi karena pembuluh darah. Terjadilah kapur akibat gula di dalam darah. Diabetes buta, diabetes neuropati, mati rasa. Dia tidak akan berbicara tentang hati. Maka kepada saudaraku, Fed Hasan Sabila, jika kita mengobati diabetes komplikasi dengan kolesterol, maka tekan dulu kolesterolnya. Maka diabetes pun dia akan ikut turun. Kenapa? Secara teori, kolesterol itu akan mengangkat semua penyakit-penyakit. Maka disebut kolesterol jahat. Gula jadi tinggi. Tensi meningkat. Tubuh menjadi lemas. HB menjadi turun. Kaki menjadi geringgingan. Itu gara-gara kolesterol. Tekan kolesterol itu dulu, baru kita akan memperbaiki diabetes. Maka Bapak dan Ibu, ketakutan seseorang diabetesnya tinggi 400, kolesterolnya 300, dianggap diabetesnya dulu yang diobati karena 400. Kolesterolnya cuma 300. Ya. Maka datang dia konsultasi untuk minta diabetesnya diturunkan. Ini lebih berbahaya trigliseridnya daripada diabetesnya. Coba saja. Diabetes 400 sampai 500 kita masih bisa melihat. Begitu trigliserid naik menjadi 600, mata menjadi buta. Menjadi kabur. Yang jadi permasalahan di sini bagaimana kita mengemas resep itu diracik mampu mengikat lemak di dalam darah kemudian dibuang melalui BAB. Yang tidak benar adalah jika mengobati kolesterol itu hanya ditekan, diturunkan tapi disimpan di dalam darah. Pada suatu saat dia akan naik. Depresi, naik kolesterolnya. Kalau ditanya, kolesterolnya aman? Aman. Begitu bangun pagi tinggi. Barusan tadi malam ditanya Bang AS, aman. Bangun pagi tinggi. Karena kebiasaan menggunakan obat menekan. Menekan tuh kita bayangkan saja Ibu, ibarat per. Ya, kita tekan, begitu kita lompat dari pernya dia akan naik lagi ke atas. Itulah akibat penekanan. Yang benar adalah pernya kita singkirkan, maka dia tidak akan lagi mengganggu. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Ikat kolesterolnya, cari senyawa-senyawa aktif yang ada di tumbuh-tumbuhan, kemudian dibuang melalui BAB lewat usus besar, itu baru sembuh total. Ini yang baru kita rancang. Bagaimana menciptakan resep kolesterol ini agar kolesterol itu aman selamanya. Ya Bapak dan Ibu perhatikan ya ini ya. Jika gula darah lebih tinggi daripada trigliserid, janganlah kita mengobati gula darahnya, tapi obatilah trigliseridnya. Maka jangan heran
Bang HS, kenapa ya? Gula saya kan tinggi kok aku dibawakan kolesterol. Jangan heran. Di sini sudah saya jelaskan. Sebab saya menyelamatkan selamatnya jantung, selamatnya pembuluh darah otak, selamatnya mata. Itu adalah organ-organ penting. Pesan saya, penderita diabetes, hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai kolesterol tinggi. Itu pesan saya ya. Kemudian penyebab lainnya adalah hipertiroid. Itu yang bisa merubah hormon lemak menjadi meningkat atau rusaknya hormon lemak. Terjadilah bentukan benjolan-benjolan. Kalau benjolan itu tumbuh pada permukaan mata, ini sangat menekan kornea mata. Jika kolesterol itu tinggi, tidak boleh dirambang dengan air sirih. Tidak boleh ditetes. Karena stok lemak berada di dalam darah. Bukan berada di kelopak atau pada kornea mata. Larut tumbuh lagi. Larut tumbuh lagi. Habiskan yang ada di dalam, maka dia akan meleleh dan keluar dari dalam tubuh. Kemudian penyebab lemak mata akibat obesitas. Kegemukan, Ibu. Over. Hati-hati dengan ini. Saya kasih resep untuk menurunkan berat badan. Jus timun beserta tomat. Timun 1, timun baby ya. Tomat 1, rebuslah bengle. Hasil rebusan bengle untuk ngejus ini tadi. Gunakan sehari sekali. Kemarin pada saudaraku Fen Hasan Sabila, mereka yang ada di Jalan Magelang, dalam 2 bulan dia mampu menurunkan berat tubuhnya menjadi 11 kilo. Gunakanlah resep ini Bapak dan Ibu. Kalau ini terjadi, kita terjadi kelebihan berat badan. Ya, ini sangat mengganggu. Selain mata juga akan mengganggu jantung dan ginjal. Saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara tentang kolesterol tinggi atau trigliserid tinggi, trigliserid yang mengganggu kornea mata itu yang diganggu adalah pada membran Bowman, lapisan mata kedua. Yang pertama kan epitel. Itu adalah tugasnya untuk menjaga bentuk mata. Tidak lonjong, tidak menonjol, tidak mengeluarkan cairan. Begitu trigliserid itu naik, dia merusak sistem itu. Keluarlah cairan, menonjollah bagian mata, membesarlah kornea mata. Bayangkan Ibu, trigliserid begitu ganasnya. Padahal diabetes nggak pernah kayak gitu. Trigliserid seperti itu. Kenapa? Karena dia dapat menghambat asupan cairan mata.
ternyata trigliserid. Ini lebih berbahaya, Ibu. Ya. Pada kesimpulannya, rumah sakit akan memvonis stroke mata. Yang kedua, lemahnya saraf mata, layu saraf mata, kering saraf mata. Apapun juga vonisnya sama. Jadi jangan heran Bapak ya. Perbandingan antara rumah sakit A, B, C, dan sampai Z. Di sana saya divonis kering saraf mata. Di sini saya divonis layu saraf mata. Di sini saya divonis sumbatan pada cairan mata. Jangan heran, semua sama. Trigliserid. Boleh saja kesimpulannya itu berbeda-beda. Tapi intinya yang membuat cairan mata itu menjadi kering dan orang jadi tidak mampu lagi untuk melihat. Pantangan apa yang harus kita jaga? Mari Bapak perhatikan baik-baik. 1. Menghindari jelantah. 2. Menghindari jeroan. 3. Menghindari ayam boiler. 4. Mengurangi mentega. Artinya mengurangi ini, mentega basah tidak perlu dikonsumsi. Mentega kering ada yang di roti kering itu masih aman. Terus kemudian menghindari kaldu daging, sate, soto, ada di bakso, betul mie ayam, ya, kaldu daging. Menghindari zat besi tinggi, berarti tidak boleh bayam, kelor, dan sebagainya. Zat besi tinggi. Menghindari obat pusing kepala. Kalau Malaysia bilang obat keliling-keliling. Keliling-keliling pusing gitu ya. Obat keliling-keliling. Menghindari lembur dan begadang. Ya. Jika kita sudah divonis kolesterolnya itu tinggi, maka ini tadi. Ada beberapa tadi, ya. Ada jelantah, jeroan, ayam boiler, mentega, kaldu daging, zat besi tinggi, obat pusing kepala, dan lembur atau begadang. Itu yang kita hindari. Bapak dan Ibu, tentunya bagaimana agar mata kita itu sehat? Mari kita belajar bersama untuk membuat resep agar mata terhindar dari kebutaan. Mari Bapak dan Ibu siapkan bolpen, kertas. Mereka yang sudah di depan radio, simak baik-baik. Dan saya berucap terima kasih kepada saudara-saudara saya Fen Hasan Sabila. Yang mereka satu radio bisa didengarkan oleh satu kelompok. Kadang satu kelompok bisa terdiri dari orang 15, orang 4. Di satu desa hampir semua mereka menyetel Hasan Sabila. Saya ucapkan terima kasih mereka yang telah menjadi simpatisan terhadap Hasan Sabila. Karena bagi saya ini adalah ilmu, di mana ilmu ini tidak pernah kita dapatkan. Ya, televisi tidak pernah, radio hanya EMC. Mana yang akan kita dapatkan? Ya, karena ini adalah pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sampai turun-temurun, sampai
regenerasi manusia, tetap resep ini akan berguna bagi anak cucu kita. Baiklah, kita persiapkan. Jika terjadi mata itu berlemak, untuk menentukan mata berlemak, pada sudut mata dekat batang hidung terlihat tumpukan kuning. Ya Bapak Ibu ya. Efek dari itu mata menjadi kabur. Efek dari itu pandangan menjadi double. Efek dari itu mata menjadi gatal. Efek dari itu cepat lelah matanya. Rasanya pingin tidur terus. Ya, Bapak dan Ibu, mari cara membuat resep mata berlemak. Ambillah daun benalu jeruk nipis sebanyak 4 lembar. Benalu beringin 7 lembar. Benalu kluwe 3 lembar. Benalu aren 3 lembar. Bersihkan semua daun benalu tadi, dipotong-potong, kemudian direbus dengan air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Maka kalau kita divonis tumor mata, ini bisa digunakan untuk memperbaiki atau membunuh tumor pada mata. Ya, jenis-jenis benalu ini tadi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, agar tidak repot, maka Bang HS memasukkan racikan ini tadi ke dalam Colhep. Produk kita sudah kita siapkan, namanya Colhep. Baik. Terima kasih dari saya, salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.